Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertemuan 3 ya. Kimia energi. Kita baca bersama-sama. Semoga kita semuanya lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan bagaimana terjadinya gejala radioaktif. Ada YouTube menarik di sini, silakan jika Anda tertarik bisa link ini maupun fotonya. Ya, saya menjelaskan ini tentang konsep atom. Ke pertemuan 1 ya, konsep pertemuan 1. Kemarin saya jelaskan sedikit lebih cepat tentang apa itu atom, apa isi atom, bagaimana. Nah, khusus hari ini saya akan membahas agak banyak tentang atom. Jadi, sebelum Rutherford, itu kan ada Dalton yang riset ya. Ada Dalton, Thomson, baru Rutherford. Dalton, Thomson tidak memberikan penjelasan atau riset khusus yang berbicara mengenai atom. Baru Rutherford. Rutherford menemukan dalam atom itu ada inti. Ada inti atom yang dia punya massa. Ketika ditembakkan sesuatu dia sinar apanya itu mental, dia kembali, artinya ada massa di inti itu, dan massa itu padat dan dikelilingi oleh atom. Nah, setelah itu Rutherford mencoba menghitung jumlah muatan positif dalam inti atom, karena elektron kan muatannya negatif. Berarti yang inti itu muatannya positif. Berapa jumlah muatan positif dalam inti atom itu dia coba hitung, dan berapa massa inti itu. Awalnya Rutherford mengira-ngira kalau massa muatan positif itu sama dengan massa atom. Ya, karena elektron sendiri massanya kecil sekali. Nah, massanya sangat kecil sehingga dia tidak punya massa. Jadi atom ingat itu punya elektron, elektronnya dianggap punya massa yang kecil, berarti massa itu terpusat di inti atom. Inti atom ya, isinya proton menurut Rutherford. Nah, dia berharap muatan proton ini atau inti positif ini nanti sama dengan massa atom keseluruhan. Karena massa elektronnya dianggap sangat kecil, jadi muatan positif inti atom yang di tengah sama dengan massa atom keseluruhan. Tapi ternyata ya, inti atom itu massanya hanya setengah dari massa atom. Misal, massa atomnya 4. Ya. Dia menimbang massa atomnya 4 SMA, satuan massa atom biasanya 4. Intinya, protonnya ketika ditimbang itu massanya hanya 2. Dia nyoba berulang-ulang seperti itu terus. Dia punya kesimpulan massa inti atom ini lebih besar daripada proton yang berada dalam inti. Berarti ada benda lain selain proton. Nah, Rutherford mulai menduga ada benda lain di dalam inti atom selain proton. Tapi Rutherford belum melanjutkan ke penelitian yang lebih lanjut. Ya, kalau yang paling bawah ini dugaan kalau sesuatu partikel selain proton yang ada di dalam inti itu dia tidak bermuatan. Ya, kenapa? Karena atom bermuatan positif, ya harusnya dia juga bermuatan positif, tapi dia tidak bermuatan, tapi punya massa. Nah, di tahun 1920 ada seorang peneliti yang juga menduga ada partikel lain selain inti yang dia punya massa hampir sama dengan proton tapi tidak bermuatan. Dia menamakannya neutron. Tapi neutronnya tidak bermuatan. Kalau tidak bermuatan sudah dibuktikan. Kalau punya muatan kan didekati dengan medan magnet, nanti dia membelok dan seterusnya. Nah, penelitian
atau dugaan Draper dan Rutherford ini akhirnya dibuktikan secara terukur oleh James Chadwick. James Chadwick membuat suatu percobaan, ya, dia menembak lapis tipis berilium, ya, dengan partikel alfa. Hasilnya, ketika berilium itu ditembak dengan partikel alfa, ada pancaran radiasi energi yang sangat tinggi, yang kemudian dinamai dengan neutron. Partikel ini tidak punya muatan. Jadi ini penelitiannya. Jadi Chadwick membuat suatu tabung, ya, yang isinya itu di depan dia beri sumber partikel alfa, nilai 4, kemudian dia beri lapisan tipis berilium, kemudian dia beri lapisan dengan parafin, baru detektor. Ketika sumber alfa ini ditembakkan, alfa ini kan punya inti atom, jadi punya massa. Ketika ditembakkan, ya, ini memancarkan radiasi, tapi tanpa muatan. Buktinya terkena lempeng parafin dia berhenti. Sedangkan kalau punya muatan dia akan terdetek di detektor. Yang punya muatan, yang diteruskan melalui muatan ini kan bertebar gitu cahayanya. Misalkan ini cahaya hijau, ini cahaya merah. Cahaya merah ini proton terdetek di detektor sebagai muatan positif. Detektornya adalah Geiger counter. Jadi sudah ada magnetiknya, sudah ada listriknya, dan terukur. Sedangkan yang ini memancarkan cahaya tertentu tapi berhenti di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini polonium source. Poloniumnya memancarkan partikel alfa, ya, karena polonium kemarin ditemukan oleh Marie Curie, ya, dia memancarkan radiasi. Radiasi apa? Radiasi neutron. Karena sesuatu unsur yang memancarkan radioaktivitas itu biasanya memancarkan 3 sinar, entah itu alfa, beta, atau gamma. Nah, sinar alfa ini oleh berilium, ketika terkena berilium, dia memancarkan sinar tertentu yang berhenti hanya di sini, di parafin. Nah, parafin kan tidak ada muatan, jadi kalau dia tidak punya muatan, dia tidak bisa menembus parafin. Ya. Tapi proton menembus parafin dan terukur terdetek di Geiger counter. Nah, kemudian Chadwick mencoba menimbang, ya, mengukur. Jadi dia menyimpulkan neutron itu tidak bermuatan, tapi massanya hampir sama dengan massa proton. Jadi massa neutron yang tertangkap oleh parafin tadi dia ukur dapat sekian. 1,675 kali 10 pangkat, ini pangkatnya 24 gram. Berapa kecilnya itu. Sedangkan proton itu 1,673 kali 10 pangkat 24. 673 dan 675 hampir sama, sehingga karena hampir sama dan susunan sangat kecil, dianggap massa neutron sama dengan massa neutron. Nah, jumlah neutron dalam inti tidak khas di setiap unsur. Artinya dalam atom unsur, walaupun jumlah neutronnya sama, jika protonnya beda, sifatnya berbeda. Nah, ini tadi kembali ke sini, massa neutron sama dengan massa neutron. Nah, ketika ditotal, ini ternyata menjadi massa inti atom. Jadi, satu atom diukur 4 beratnya. Ketika protonnya diukur, beratnya 2, neutronnya diukur, beratnya juga 2. Oh, berarti massa atom itu adalah massa dari proton ditambah neutron, massa inti atom, ya, karena massa atom itu terpusat di inti, elektron dianggap tidak punya massa. Jumlah neutron dalam inti khas, ya. Sebaliknya, kalau jumlah neutron berbeda dan jumlah protonnya sama, akan sama pula sifatnya. Jadi lebih ke jumlah protonnya. Kalau jumlah protonnya sama, dianggap sifatnya nanti sama. Akhirnya terbentuklah konsep inti atom seperti ini, ya. Jadi inti atom yang dulu dianggap bulatan gitu seperti ini inti atom yang ketika diukur itu satu bulatan ini 100.000 teri. Ini yang satu bulatan. Sedangkan ini ukuran atom, ya, ukuran atom.
sedangkan ukuran subatomnya itu hanya ini 1 Fermi, berarti ini nggak sampai 1 Fermi, setengah Fermi. 1 angstrom itu 100.000 Fermi, jadi 100.000 radiusnya. Sama seperti perumpamaan kemarin, inti atom itu seperti kelereng yang dilempar di lapangan sepak bola. Jadi sangat kecil, tapi semua massa terpusat di sana. Nah, penemuan Dr. Budenholzer ini menyimpulkan di sini. Jadi inti atom yang ditulis seperti ini, di gambar bulatan padat ini, memiliki proton dan neutron. Proton punya massa, neutron punya massa, ya. Massa proton dan massa neutron sama. Ya, massa neutron, massa proton itu sama membentuk massa atom. Kenapa disebut massa atom? Karena massa atom itu terpusat di inti. Elektron punya massa tapi sangat kecil sehingga tidak diperhitungkan. Jadi inti atom itu terdiri dari proton, neutron. Nah, sekarang aktivitas radiasi itu aktivitas proton dan neutron. Karena kemarin saya menyatakan aktivitas keseluruhan inti atom. Nah, sekarang kita sudah tahu inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Dan nanti perubahan proton dan neutron akan menghasilkan yang namanya radiasi atau pemancaran sinar. Pemancaran sinar inilah yang disebut radioaktivitas. Nah, kapan radioaktivitas itu terjadi? Jadi kalau jumlah proton sama dengan jumlah neutron, berarti inti itu stabil. Kalau inti stabil, dia tidak menghasilkan suatu radiasi tertentu. Tapi jika protonnya lebih banyak dari neutron, inti itu tidak stabil. Ya, inti itu tidak stabil. Jadi jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah neutron. Jadi berat sebelah. Ya, inti atomnya tidak lagi stabil. Jika inti tidak stabil, akan melakukan proses yang namanya radiasi. Radiasi ini apa sebenarnya? Ia melakukan peluruhan. Yang kelebihan ini dia luruhkan sampai mencapai keadaan yang stabil. Jadi sebenarnya radioaktivitas itu proses penstabilan inti atom menjadi keadaan inti yang stabil kembali. Dan kapan inti tidak stabil? Jika protonnya lebih banyak daripada neutronnya. Paham ya? Nah, di dalam inti atom itu ada gaya. Ada gaya. Yang pertama itu gaya inti. Nah, proton dan neutron nanti punya yang namanya gaya inti. Ini hipotesisnya dulu. Jadi gaya pada inti atom itu ada beberapa. Yang pertama itu gaya elektrostatis. Ya, apa itu? Ya, gaya elektrostatis itu gaya dalam inti atom di mana akan terjadi gaya tolak. Ya, yang akan semakin besar jika jarak dua proton semakin dekat. Proton bermuatan positif. Proton yang lain bermuatan positif. Positif ketemu positif, dia akan saling tolak menolak, menghasilkan gaya elektrostatis. Tapi faktanya, proton-proton di dalam inti itu meskipun jaraknya dekat, tumpul-tumpulan, dia tidak pernah nyatu. Ya, unsur apapun, jumlah protonnya berapapun, proton-protonnya itu sendiri-sendiri. Padahal mereka itu dalam jarak yang sangat dekat. Karena itulah disebut proton-proton itu memiliki gaya elektrostatis, gaya saling menolak antara satu proton dengan proton yang lain. Tapi menolaknya tidak menolak jauh sekali sampai dia terlempar dari inti atom ke lintasan atau orbit elektron. Ya, dia tetap berada di inti atom untuk pusat massa. Tapi dia saling nggak nyatu jadi satu proton yang besar. Ya. Itu ya. Yang kedua yang ada di inti atom itu adalah gaya gravitasi. Ini kecil, ya. Kenapa? Karena massa atom itu kecil, tidak terlalu dominan. Massa atom itu kecil dibandingkan benda-benda yang lain, dia kecil. Sedangkan ada juga gaya inti. Gaya inti itu gaya yang berada di dalam inti.
Nah, bagaimana sekarang terjadinya radioaktivitas? Tadi sudah ada gaya elektrostatis. Oh ya, saya jelaskan lagi gaya inti berarti apa? Gaya inti berarti gaya tarik-menarik antara satu partikel dengan partikel lain. Ya, gaya tarik-menarik yang membuat satu rangkaian subatomik, entah itu neutron atau proton, tetap menyatu. Gaya dalam inti, yang dia nanti seperti magnet gitu. Seperti magnet tapi nggak sampai nyatu. Jadi ada gaya inti, tarik menarik, ada juga gaya tolak. Yang itu dia seimbang. Oke, berarti sudah paham ya, di dalam inti atom itu ada 3 gaya, gaya elektrostatis, gaya gravitasi, dan gaya inti. Nah, inti atom itu bisa berada dalam 2 keadaan, stabil jika proton dan neutronnya sama jumlahnya, atau keadaan tidak stabil jika protonnya lebih banyak. Nah, kenapa kok protonnya harus lebih banyak? Kenapa enggak neutronnya lebih banyak? Nah, ini jelaskan di sini. Ini keadaan stabil itu, ya, protonnya lebih banyak. Nah, dari gaya, berarti gaya intinya lebih besar. Kalau proton sama dengan neutron, atau protonnya lebih sedikit dari neutron, neutronnya yang lebih banyak, ya, gaya inti itu lebih besar. Gaya inti lebih besar daripada gaya elektrostatis. Sedangkan kalau keadaan tidak stabil itu protonnya lebih besar daripada inti, jumlahnya protonnya lebih banyak. Jadi gaya intinya itu kecil, gaya elektrostatisnya besar. Gaya tarik menariknya itu lebih kecil daripada gaya menolaknya. Sehingga kalau lebih banyak menolak, inti atomnya nggak bisa stabil, ya nggak bisa stabil menjadi pusat massa. Seperti itu. Ya. Kenapa kok gaya elektrostatis ini mendominasi? Karena gaya elektrostatis ini punya jangkauan yang lebih luas. Kalau gaya inti tadi hanya mengikat proton, neutron biar nggak kemana-mana. Ya, kalau protonnya kurang dari neutron, ikatannya lebih bagus, apalagi kalau sama. Tapi kalau gaya elektrostatis, ya, ini bisa menjangkau partikel proton yang di seberangnya. Jadi bisa tolak menolak seberang. Ya. Sehingga inti atom ini akan melakukan aktivitas radiasi secara spontan sampai keadaan stabil. Kapan itu? Jika jumlah proton sama dengan neutron. Nah, kalau jumlah proton lebih besar dari neutron, menghasilkan namanya zat atau sinar radioaktif. Ini penggambarannya. Nah, ini yang pertama ini gaya inti. Jadi neutron berdekatan dengan proton berdekatan dengan neutron sebelah dengan neutron berdekatan dengan proton. Yang penting empat partikel ini, 4 subatom ini menyatu menjadi pusat massa dari atom. Ya, sehingga kalau jumlah neutronnya lebih kecil, jumlah protonnya lebih kecil, lebih sedikit, ya stabil saja. Ya. Neutron ditambah di sini ada 3 atau 4, ini stabil. Karena neutron tidak bisa melakukan gaya elektrostatis. Sedangkan kalau yang kedua ada gaya elektrostatis yang bisa terjadi akibat banyaknya proton. Kenapa kok proton? Karena proton itu punya muatan. Kalau dia punya muatan, satu muatan dengan muatan yang lainnya, positif dengan positif, dia bisa saling tolak menolak. Dengan seberangnya pun, meskipun ini ada penghalang, ya, karena muatan itu bisa menembus, maka dia bisa melakukan tolak menolak. Sehingga gaya elektrostatis ini yang akan menyebabkan suatu atom tidak stabil. Apalagi ya ketika jumlah protonnya lebih banyak. Jumlah protonnya lebih banyak, gaya tolak menolaknya, peluang terjadinya juga lebih banyak. Sehingga bisa disimpulkan jika ada unsur atau senyawa yang terdiri dari unsur-unsur akan menjadi radioaktivitas jika inti atomnya itu tidak stabil. Suatu inti atom berada dalam keadaan tidak stabil jika protonnya ini lebih banyak jumlahnya dari neutron, karena proton memiliki muatan, dan muatan positif antar proton itu menyebabkan satu
bisa saling tolak menolak. Meskipun jauh tempatnya, jadi misalnya saya gambarkan ada 1000 proton dan 500 neutron. Proton yang di sini bisa menyerang proton yang sebelah sini. Menolak. Karena menolak, mereka akhirnya melakukan peluruhan agar stabil kembali. Peluruhan ini menghasilkan radiasi namanya radiasi sinar radioaktif. Seperti itu, sehingga ikatan atomnya lebih lama, daya intinya lebih lama, dan inti dalam keadaan tidak stabil. Nah, sekarang apa yang terjadi jika tidak stabil? Ya, kalau jumlah protonnya sudah melebihi jumlah neutronnya, maka ada tipe radiasi yang dipancarkan agar inti atom itu kembali stabil. Yang pertama yaitu sinar alfa atau partikel alfa. Ya, partikel alfa ini ketika dia menembus kertas, ya, dia nggak bisa tembus lagi. Bedanya dengan partikel beta, kalau menembus kertas dia tembus, kalau aluminium dia sudah nggak bisa tembus. Kalau sinar gamma, dia bisa menembus kertas, menembus aluminium, tapi menembus baja dia tidak bisa. Itu. Jadi tiga ini yang menjadi ciri suatu unsur itu termasuk sinar radio, termasuk zat radioaktif atau bukan. Harus ada salah satu dari sinar ini yang dipancarkan dari unsur tersebut. Dan sinar ini tidak terlihat. Sinar ini tidak terlihat, hanya bisa dideteksi saja. Jadi misalkan radium, kan beberapa cerita kemarin radium ditaruh saku oleh background. Radium itu tidak memancarkan apapun yang terlihat, hanya saja badannya background tiba-tiba terlupa. Kenapa? Karena sel-sel badannya background diserang oleh radiasi, entah itu partikel alfa, beta, atau gamma. Ya, menembus kemungkinan gamma, tapi kemungkinan juga beta. Ya, beta ini bisa di organ tubuh, bisa masuk ke sana sehingga akhirnya sakit. Atau pengalaman Marie Curie, ya, Marie Curie akhirnya beberapa tahun setelah dia menemukan polonium, thorium, bisa memancarkan radiasi sinar radioaktif, dia sendiri akhirnya sakit kan? Ya, dan sakitnya ini diprediksi karena radiasi dari partikel alfa, beta, atau gamma yang merusak sebagian besar organ tubuhnya tanpa terlihat. Ya, dan tanpa terlihat. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa aktivitas radioaktif dari suatu unsur akan terjadi jika jumlah proton lebih besar dari jumlah neutron. Mengapa kok harus jumlah proton? Karena proton itu memiliki muatan. Muatan proton itu positif. Satu muatan proton yang positif akan melakukan gaya elektrostatik atau tolak menolak atau gaya Coulomb dengan satu muatan proton yang lain. Jadi jika jumlah protonnya banyak, inti atom akan tidak stabil. Jika tidak stabil, dia bisa mengalami peluruhan. Jadi sebagian proton akan diluruhkan menjadi partikel sinar, yaitu radiasi, partikel alfa, beta, atau gamma. Nah, setelah itu dia akan kembali menjadi inti yang stabil. Nah, jadi kesimpulannya, peluruhan atau adanya sinar radioaktif itu terjadi sebagai upaya atom untuk menstabilkan inti atomnya. Ini adalah hukum alam bahwa semua benda di alam ini akan selalu menuju ke arah kestabilan. Jadi tidak stabil, dia akan mencoba untuk stabil kembali. Ya. Nah, untuk tugas pertemuan ini, seperti teman kemarin, Anda cari 5 jurnal yang ada keterangan material radioaktif, misalkan radium, dan material non-radioaktif, misalkan apa. Terus sumbernya apa? Nanti referensi totalnya Anda tuliskan di bawah.
lihat, cari sinyal internasional, dan Anda akan dapatkan material-material radioaktif itu apa saja. Ya, mungkin ini materi pertemuan keempat. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita break sebentar. Barangkali nanti akan ada tanya jawab atau silakan ditulis di chat. Nanti akan saya baca dan akan saya respon sebentar lagi. Kita break sejenak ya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.